pagi Wati. Kita Gimana kabarnya Wati? Sehat? baik. Ya, alhamdulillah. Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, saya mohon izin akan mengobservasi atau mensupervisi kegiatan pembelajaran yang akan Wati laksanakan. Gimana, sudah siap Wati? Siap. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kontennya atau aspek yang mau ditekankan pada proses pembelajaran nanti apa saja? Saya mau melaksanakan diferensiasi Pak, karena memang materinya memang agak rumit Pak ya. Jadi dengan istilahnya Pak ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghitung inverse dari matrik yang berutuh 2x2 dan aplikasinya seperti itu Pak. Jadi saya nanti bagi kelompok itu menjadi beberapa kelompok Pak, di mana memang sengaja saya kelompokkan yang high dan yang low Pak ya, karena untuk yang low itu menurut saya butuh bimbingan yang ekstra seperti itu Pak. Jadi saya mau mengadakan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian dari siswa yang high, kalau menurut saya kan dia butuh bimbingan mungkin nanti Pak, tapi tidak sebanyak yang Jadi yang pertama tadi penekanannya pada diferensiasi ya, ada konten yang berbeda antara siswa yang high dengan yang low. Terus aspek lainnya Bu, mungkin ada yang lain yang mau dikembangkan sama buat nanti di kelas. Pengelolaan kelas ini. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Bagaimana saya harus bisa mengelola kelas itu Pak ya, mengelola kelas supaya karena di situ kan sudah saya kelompokkan dengan berbeda Pak. Jadi saya memang harus betul di mana tujuan saya tadi yang low itu kan harus ekstra, sedangkan yang high juga tidak saya kesampingkan begitu. Tetap saya fasilitasi walaupun mungkin tidak sebanyak yang low tadi seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah manajemen kelas, ada pembagian kelompok. Mengenai asesmennya gimana? Asesmennya Pak, saya mau mengadakan asesmen penilaiannya pada prosesnya. Jadi mereka mengerjakan RKPD Pak. Jadi kan di situ ada soal yang nanti bisa dipresentasikan. Nanti di akhir saya rencananya mau mengadakan ya seperti kuis begitu Pak. Jadi yang mungkin sederhana bahwa siswa itu sudah bisa menghitung gitu Pak. Oke, berarti matematika ini kan persepsi di siswa, mungkin kebanyakan siswa kan menganggap mata pelajaran yang sulit, menakutkan, ya, gurunya killer seperti itu. Gimana tips-tipsnya atau cara buat menangani hal seperti itu, Bu? Kalau memang banyak murid menganggap bahwa matematika itu sulit Pak, kalau saya biasanya masuk kelas itu dengan performan yang jangan galak dulu Pak. Soalnya kalau kita masuk kelas dengan istilahnya galak, yang kedua tegang atau mungkin killer begitu Pak ya, maka murid sudah, saya yakin seyakin-yakinnya mereka untuk belajar matematika itu sudah nggak mau. Jadi kita santai walaupun tidak juga terlalu santai, artinya face muka kita atau mungkin postur tubuh kita itu jangan menunjukkan galak pada murid gitu. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk bisa memancing, karena setiap kelas itu pasti ada murid yang pintar Pak. Jadi memancing mereka supaya bisa menjawab. Jadi kalau mungkin temennya ada yang menjawab begini-begini, jadi rasa ingin yang lain itu juga ingin bisa, mungkin juga akan termotivasi untuk bisa seperti itu. Jadi beda dengan guru saya, mungkin guru buatnya juga zaman dulu ya Bu. Kalau guru matematika, fisika itu kan dia hanya terkenal karena galaknya. Galaknya. Oke, siap. Jadi Buati, kalau bisa saya refleksi lagi yang akan dicapai oleh Buati, yang pertama melakukan proses pelajaran sesuai dengan sintaknya, proses yang sudah direncanakan di RPP atau modul. Yang kedua ada diferensiasi baik konten atau proses dan produknya. Yang ketiga yang ingin dicapai adalah manajemen kelas, bagaimana cara mengelompokkan dan berkomunikasi atau membimbing diskusi secara kelompok kecil. Yang kelima asesmen tadi ya. Iya. Bu Ati sudah menyusun asesmen, lembar asesmen baik proses dan hasilnya. Ibu Ati, segitu saja percakapan kita pada pra supervisi kali ini.
Semoga pembelajaran yang akan dilakukan nanti berjalan dengan baik dan sukses dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih Bu Ati, selamat mengajar. Terima kasih juga Pak, sama-sama. Untuk berdoa, Siap. Gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kemarin hujan ya? Oh, kalau hujan biasanya kalau di sini agak seger. Kalau di rumah saya kalau udah hujan biasanya panas sekali. Untuk hari ini saya absen dulu. Saya tidak absen satu-satu kayak biasanya. Di sini sudah kita bagi sesuai dengan kelompok yang saya sampaikan kemarin, yang sudah kita bentuk kemarin. Ini jumlahnya ada ini 4, sana 6, berarti 10 ya. 15 tambah 5, 20, 25. Berarti jumlah siswa kelas ini ada berapa? Jumlah siswa kelas ini semuanya berapa? 30. Kalau yang masuk 25, berarti yang tidak masuk ada berapa? Siapa saja yang tidak masuk? Dia kenapa? Sakit. Yang kedua, Luis Fernando kenapa? Tidak ada keterangan. Siapa lagi? Irfan kenapa? Tidak ada keterangan. 3, 4. Siapa? Noval. Kenapa? Tidak ada keterangan. Satu lagi. Itu Rafiullah masuk. Ferdi Susanto. Kenapa? Tidak ada keterangan juga. Dia Wulandari ini sepertinya lama memang tidak masuk ya? Sakitnya sakit apa? Sakit lambung. Oh, sakit lambung. Kalian istilahnya belajar dari temennya yang sakit. Kalau memang punya sakit lambung memang harus sangat hati-hati. Untuk hari ini sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran matematika? Siap. Rafiullah sudah siap kok, masih menunduk. Tolong HP-nya sebelum ada perintah dari saya disimpan dulu. Siap ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang kemarin, yaitu determinan dan inverse dari matrik yang berordo 2x2. Untuk mengingatkan kembali, matriks yang berordo 2x2 yang ngomong sendiri Abdul Bar Rafiullah. Masih ingatkah apa itu yang dimaksud dengan matriks yang berordo 2x2? Saya garis bawahi ordo 2x2. Tahu artinya ordo? Nggak tahu. Makanya jangan ngomong sendiri. Ya, siapa yang bisa menjawab apa itu ordo matrik? Ya, Mbak Angela. Apa itu ordo matrik, Mbak? Ordo matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Terdiri dari baris dan kolom. Banyaknya baris dan kolom itu ordo. Jadi kalau Bu Ati barusan menyampaikan, kita akan membahas inverse dari matrik yang berordo 2x2. Berarti matriksnya adalah matriks yang berordo 2x2. Berarti berapa baris, berapa kolom? 2 baris, 2 kolom. A, B, C, D. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung determinan dari matriks yang berordo 2x2 dan inverse dari matriks yang berordo 2x2, sekaligus juga nanti bagaimana penggunaan inverse matrik dalam soal-soal di matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri khusus, perhatikan di sini definisi matrik
Kalau kalian teliti di sini, penulisannya kok tidak sama dengan yang saya tulis di depan, begitu ya? Nah, di sini ini maksudnya dari ditulis dengan kurung kurawal, ini artinya AB baris pertama, yang ini adalah CD baris kedua. Untuk penyamaan persepsi antara yang saya tulis dengan yang ditampilkan di sana. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Nah, untuk belajar bagaimana kita menghitung determinan dan inverse dari matrik yang berordo 2x2, maka saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Yang kedua, saya akan membagikan link YouTube. Bisa kalian lihat di sana bagaimana cara menghitung matriks, cara menghitung determinan dan inverse dari matrik yang berordo 2x2. Nanti link YouTube-nya akan saya bagikan ke salah satu orang biar dikirim ke grup kelas. Muridnya 6 halaman? Iya. Bu, ini nggak sama ya? Wah, itu 6 halaman, Mbak. Jadi satu berurutan. 6 halaman. Satu kelompok itu 6 halaman. Bukan tidak sama. Ini berurutan, jangan diambil sendiri-sendiri. Ini satu kesatuan. Perhatikan, sudah terima LKPD semua ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan itu, perhatikan dulu. Perhatikan. Nih, sebelum kalian menyelesaikan LKPD-nya, perhatikan dulu. Yang pertama adalah tentang determinan matriks. Matriks A, B, C, D. Ini elemen-elemen dari matriks A, begitu ya. Maka rumus dari determinan matriks A, di mana penulisannya ini sudah saya sampaikan kemarin, yaitu bahwa det A ditulis begini, determinan matriks A ditulis seperti ini, kita singkat, atau ditulis lengkap determinan matriks A, atau begini. Nah, begini ya. AD kurangi BC. Begitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang inverse. Kalau determinan, ini kemarin sudah kita singgung, saya rasa juga tidak akan terlalu sulit dipahami. Mohon maaf, ini laptopnya Bu Ati kok agak error ini. Dipencet-pencet tidak mau. Sekarang kita bicara inverse. Mungkin kalian kemarin sudah mempelajari apa saja pada matrik. Yang pertama ada operasi aljabar pada matrik. Yang pertama ada penjumlahan matrik. Ya. Yang kedua ada pengurangan matrik. Yang ketiga ada perkalian. Di mana perkalian matrik ini ada dua, ada yang dengan skalar, ada yang dengan matrik dengan matrik. Sekarang pertanyaan saya, pernahkah kalian atau membaca di buku ada yang namanya perkalian matrik? Pembagian matrik? Pembagian loh ya. Kalau ini sudah kemarin, penjumlahan, pengurangan, perkalian.
Kalau pembagian pernah dengar enggak? Atau pernah lihat enggak? Kalau bilangan real, misalnya kita punya angka 5. Supaya ini adalah sama dengan 1, maka harus kita kalikan dengan berapa? Dengan 5. 5 dikalikan berapa supaya hasilnya 1? 5 kali 1. Masuk kali 1. 5 kali 1 sama 5. 5 kali berapa supaya 1? 5 kali? Loh, Pak Nur pinter. Berapa Bu Pak? 1/5. 1/5. Wow. Wah, tepuk tangan. Ya, 5 kali 1/5 1. Angka 1 ini yang kita sebut sebagai identitas dari perkalian. Kenapa? Karena semua bilangan kalau kita kalikan dengan angka 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Ya, 5 kali 1 5 dan seterusnya. Nah, 5 dikalikan berapa supaya 1/5 seperti ini. Kalau pada bilangan real, inilah yang kita sebut sebagai inversenya. 5 kali berapa supaya 1. Demikian juga pada matriks. Untuk mendapatkan ini, kalau kita ubah, misalnya begini. Ini saya anggap sebagai A. Berarti A sama dengan, misalnya begitu. 5 kali A sama dengan 1. Saya ganti soalnya, padahal kalian sudah tahu jawabannya. Berarti A sama dengan 1/5. 1 dibagi 5 demikian. Nah, kalau ada dua matrik A kali B sama dengan C, kalau ini bilangan real, maka nantinya untuk mencari B, C kali A gitu. Tetapi karena pada matrik itu tidak ada yang namanya pembagian matrik, makanya untuk mencari bagaimana matriks B-nya ini, kita menggunakan inverse matrik. Tidak ada pembagian matrik, begitu ya. Saya ulang, kalau bilangan real, kalian punya 5 kali A sama dengan 1. Berapa A-nya? A-nya 1 dibagi 5, Bu. Begitu. Tetapi kalau A kali B, matriks A kali matriks B sama dengan C, maka B-nya sama dengan matriks C dibagi matriks A. Lah ini yang tidak ada. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana kita menghitung yang seperti ini. Karena pada matriks tidak ada yang namanya pembagian matriks. Itu ya. Nah, saya kirimkan link videonya. Jadi di situ di LKPD-nya sudah ada langkah-langkah secara berurutan yang bisa kalian isi sampai kalian bisa mendapatkan bagaimana menghitung inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2 sampai dengan nanti bagaimana kita menghitung kalau ada matriks A kalikan matriks B sama dengan matriks C, maka bagaimana caranya menghitung matriks B-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dikirim ke grup kelas. Itu link video, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kalau ada pertanyaan, saya sambil berjalan. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan. Di link video itu juga ada petunjuknya. Kemudian yang kedua, di LKPD itu juga sudah tersusun secara berurutan. Bisa kalian isi secara berkelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dikerjakan dulu. HP-nya boleh digunakan, tetapi bukan untuk main game. Silakan HP-nya bisa digunakan untuk nonton video. Boleh ditonton sendiri-sendiri, boleh ditonton berkelompok.
Soal nanti tidak harus selalu ditulis dari pertemuan A atau B. Itu determinannya ya. Kalau determinan dari materi lalu cara mencarinya kembali Itu investnya. Makanya sama seperti tadi kita kaitkan Coba dicepatkan ke investnya. Ke invest. Dicepatkan ke invest. Dicepatkan ke invest. Iya, coba. Nah, ini. Bisa dicepatkan, Mbak. Bisa tuh cepatkan? Sudah dicepatkan investnya, iya. Ke investnya, ke invest. Determinannya kan gampang. Ke investnya sudah. Itu kan. Invest. Ulang. saat nanti tidak harus orang Itu determinan. Sudah bisa langsung, bisa sambil dikerjakan LKPD-nya? Iya. Coba dikerjakan. Langsung ke sini. Inilah. Di sini kan. Nah, ini ya. Jadi invest itu apa? Di sini kan sudah ada. Coba lihat. Ya. Ini kebalikan ya. Kebalikannya. Nah, ini kan sudah ada rumus ya kan? Sudah ada rumusnya. Langsung nanti bisa langsung aja. Nah, sini dah kesimpulannya. Jadi AD kurang DC bisa kan di sini. Ini disalin ke sini. Ya, ini jadi rumusnya. Begitu. Ini ya. Nanti yang ditampilkan ininya saja. Ini kan sudah ada, tinggal nyalin. Terus langsung ke contoh soalnya. Gitu dah. Ini sudah, ini Vin, langsung ke sini, dari sini Vin, bacakannya Vin. Mana tadi Vin?
Mana urutannya? Nah, bukan itu yang pertama. Ini. Nah, Enggak, itu dari tuh sini. di bawahnya tuh Vin. Bukan. Nah, ini kerjakannya dari sini. Ini, nah ini enggak apa-apa, enggak usah diisi. Langsung ke Ini. Nah, nanti kan kesimpulannya. Seret. Langsung ke berikutnya mana tadi? Nah, makanya jangan dipisah ya. Nah, langsung ke latihan soalnya. Ini kan? Nah, ini ya. Jadi infus dari matrik A, ini matrik A-nya. Nah, ini matrik A-nya kan. Ini kan langsung latihan soal. Dari sini langsung ini dulu, ini aja wes. Langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Kemudian ini halaman berapa? Halaman 5 ya. Lalu halaman 6. Nah, halaman 6 lah ini. Ini kan tinggal mengikuti ini ya. Nanti kelompoknya ini bisa maju ini. Siapa yang mau maju? Sama dengan ini kan A kali X. Nah, seperti ini. Nah, coba dikerjakan dulu. Ini langsung ke sini dah. Dari sini mana tadi? Halaman diurut. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jangan dipisah-pisah, itu berurutan. Dari sini langsung ke sini. Mana tadi? Lah, ini dulu. Ini ya kesimpulannya kan. Nah, bisa diambilkan dari mana tadi? Sudah ada. Ya, 3, 4, mana? 5, 6. Jadi gini. Menyelesaikannya dari Nah, di sini kan ada. Ya, sudah kan? Kemudian bisa di sini di kesimpulannya. Ya, langsung ke sini. Nah, kegiatan 2. Silakan bisa langsung ke kegiatan 2. Ya, kegiatan 2 dan kegiatan 3. Kegiatan 2. Kegiatan 3. Ya, kegiatan 2. Iya, itu loh hanya 1 lembar, 1 kelompok itu 1. Makanya silakan didiskusikan dengan kelompoknya, bukan diberi satu-satu. Ya, langsung ke sini, langsung ke sini. Paham? Ini kesimpulannya kan sudah ada. Kesimpulan infus ini Kebalikan kan sudah ada di sini. Gitu. Langsung ke sana aja lah, barusan saya bilang itu. Dari sini lah, ini dah. Ke sini dah, kerjakan. Iya, nanti kan gampang itu, Mbak. Kalau cuma nama anggota kelompok nanti. Dari sini dah, kerjakan dulu ya. Ini LKPD-nya kerjakan. Dari sini. Ini rumusnya, seret. Ini rumusnya kan. Bisa diambil dari sini rumusnya. Nih rumusnya, loh di YouTube tadi ada ya, dari YouTube ada, kemudian rumusnya ditulis di sini, lalu kerjakan ininya, ya. Nah, sudah. Ini kerjakannya begini, rumusnya tadi halaman 3 diurut, ininya harus diurut. Mana? Jangan sendiri-sendiri megangnya, ini satu kesatuan. Ya, halaman 3, mana halaman 3? Tuh, wong dipegang sendiri lah. Ini kesimpulannya ditulis. Dari mana? Dari sini. Ada kesimpulannya, ya. Ini kesimpulannya. Seret ditulis dari ini ke sini. Mana tadi, wes? Ini, sini kesimpulannya, ya. Kemudian langsung ke halaman ini. Nah, jelas. Ini, lalu baru ke sini, ya. Ini dah, selesaikan dulu sampai ini dah. Ini kesimpulannya dari sini. Nanti baru ditulis nama anggota kelompoknya. Mengerjakannya dimulai dari ini. Nah, ini kan bisa dari sini kalian bisa menyimpulkan kan ini. Nah, kesimpulannya tulis di sini. Paham? Baru kemudian ini yang dikerjakan. Seret. Ya, Ini aja yang dikerjakan. iya, betul. Ini kesimpulannya tapi tulis dulu di sini kesimpulannya. Ini. Ayo, sudah? Bukan Y ya. Sudah ngerjakannya? Sudah. Asin dulu. Ini lagi. Ini bisa diambilkan dari sini, Vin. Kan sudah ada, Vin. Seret.
Nih kan, tadi di video kan juga ada ini. Nih untuk kesimpulannya. Nih di sini. Nih. Baru kemudian ke sana. Sret. Ya. Ayo Alfitrah, kelompoknya di mana? Lah iya, kenapa duduk sendirian? LKPD-nya mana? Silakan diselesaikan per kelompok. Kenapa? Ini yang langsung diisikan di sini, Mbak. Mana tadi? Ini pindah ke sini. Baru ini dikerjakan. Paham? Betul. Iya, itu kan rumusnya inverse. Di sini kan diminta apa? Rumus inverse matrik ordo 2 kali 2. Nih, ini. Ya, kesimpulannya. Paham? Ya. Mau kemana? Nggak usah dikerjakan, Mbak. Ini kan sudah angka, Mbak. Ya masukkan determinan A. Ya seperti ini caranya. Determinan A. Tadi di YouTube kan juga ada contohnya. Ini kan misalnya ini A, B, C, D, ya kan? Berarti A, det A itu apa? Lah ini sudah ada 5. Sudah ada kan? Tinggal mengikuti. Ini angkanya diganti dengan ini. Ini kan angkanya, Mbak. Ganti dah dengan ini tadi. Lo masukkan. Ketemu berapa nanti begitu. Ya. Coba mengingatkan, kalau perkalian matrik dengan skalar itu caranya bagaimana? Saya lihat pada saat berkeliling ternyata kok masih ada yang bingung. Jadi misalnya kita punya angka 2 kalikan matrik A. 2 misalnya matrik A-nya berordo 2 kali 2. 1, 5, 6, 2 misalnya. Maka hasilnya adalah 2 kali matrik A. Maka caranya mengalikan 2 kali 1. terus berapa di sini? 10. Ini 12. Ini nah, tadi masih ada yang tanya bagaimana ngalikannya? Dikalikan 1/1. Kalau perkalian matrik dengan skalar. Ini langsung ini aja, Mbak. Ini langsung diisi nih. Ini tadi, seret pindah ke sana. Langsung ke sini. Kerjakan. Paham? Ini langsung dipindah, Wis. Ini dipindah ke sini. Ini kesimpulannya kan? Nah, baru kemudian ini diselesaikan. Ya. Sudah, tinggal gantikan kan, Mbak? Ini 7, ini kan D, ini B, ini kan A, B, C, D. A-nya 3, B-nya 5, C-nya berapa ini? 4, E-nya 7, ya. Berarti di sini tinggal ditukar, ini 7, 3, berarti ini 7, ini 3. Ini 5, ini main B, ini main C, berarti main 5, main 4, begitu. Ini kan begini. Ya. Sudah tinggal ngikuti ini, sama dengan ini nanti. Tidak perlu. Saya bilang apa tadi? Nah, sudah itu aja. Iya, ini sudah. Buati bilang bagaimana barusan? Langsung ke sini. Kegiatan 2. Sudah kelompoknya Rofiullah, Sifana sudah. Rumusnya sudah kesimpulannya tadi. Rumusnya ini ke sini. Ini kesimpulannya. Dari sini tadi lah sama. Ya.
Sudah, Ren? udah. Sudah sampai mana? Ini mana? Kok belum? Bu, itu yang sudah dong. Lah, Belum, Bu mana? saya bilang apa? Ini langsung ke kegiatan ini, langsung ke sini, langsung ini yang diselesaikan. Nah, Ini langsung ini. Apa ini? Jadi pada urut. ke sini loh. Iya, ini pindah ke sini. Kan kesimpulannya. Wes, langsung ditulis di sini dah. Ini rumusnya. Ini dulu loh, kamu gak akan bisa ngerjakan ini kalau ini kamu belum bisa. Itu dulu, baru itu yang terakhir. Sudah kelompoknya Alvin? Belum. Proses. Mana yang satunya? Itu. Masih diisi. Ini berapa ini? Tiga. Ini rumusnya apa? Soalnya gimana nih? Ini apa? Ini A, B, C, D. Terus inversnya 1/AD min BC. Iya kan? Ya, tinggal masukkan. Ini bagaimana? Ditukar tempat. Berarti kalau ini 37, berarti ini 73. Terus yang ini? Min B, min C. Berarti di sini? Min 4 sama min 5. Iya. Soal nomor 1. Ntar saya. Yang mau menuliskan di depan? Nomor 1. Yang atas. Nomor kegiatan 2 yang pertama. Iya, mengulang. Kegiatan 2 nomor 1. Iya, kegiatan 2 nomor 1. Silakan. Langsung jawab. Soalnya tulis dulu. Nggak usah soalnya tulis lengkap. Langsung matrik A-nya ditulis. A inverse sama dengan langsung ini, langsung ini. Ini langsung jawab. Ya. Menghapusnya mana, Pak? Ya. Kurang terang? Bisa dijelaskan sebentar Mbak Angela? Yang lain perhatikan apakah jawabannya sama dengan yang ditulis dan dijelaskan Mbak Angela di depan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada matriks A dengan elemen 3, 5, 4, 7. A min 1 sama dengan 1 det A. Di sini ada rumusnya D min B sama min C terus sama dengan A. Di sini 1 per 3 kali 7. Dari sini ya. 3 kali 7 terus 5 kali min 4. Lalu 1 dikali 3 kali 7 sama dengan 21, 5 kali 4 sama dengan 20. 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Nah, di sini ditukar lagi. 3-nya ditaruh atas, lalu min 5-nya juga ditaruh atas, ditukar lagi. Nah, setelah itu 1 bagi 1. Habis setelah itu 1 kali 3, karena hasilnya 1 bagi 1 itu 1, 1 kali 3, jadi 3. 1 kali min 5 sama dengan min 5, 1 kali min 4 sama dengan min 4, lalu 1 kali 7 sama dengan 7. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Angela.
Terima kasih. Coba sekarang kita lihat dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, tadi Mbak Angela menyampaikan, tapi tidak ada yang bertanya. Mungkin kelompok lain bisa menjawab pertanyaannya Bu Ati untuk nanti kita bisa menyimpulkan dengan benar. Di sini rumusnya inverse apa? Ini kan ya? Perhatikan semua. Kalau ini misalnya A, ini B, ini C, ini D. Rumusnya inverse bagaimana? 1 per det A, langsung saya ganti ya. Det A itu apa? A, D dikurangi BC. Perhatikan semua. Ini adalah AD. AD. Di mana ini AD? Yang dilihat adalah soal. AD dikurangi BC. BC. Jangan dilihat yang sini. Paham? Kemudian dimasukkan tadi 37 AD BC 54. Bukan min 5 min 4 seperti yang ada di sini. Paham ya? Ini adalah rumusnya dari inverse matriks. Berikutnya bisa kita hitung nih perkalian biasa ya, 3 kali 7 21, 5 kali 4 20, 73. Betul. Ini dari mana kita peroleh? Dari rumusnya inverse. Nah, pertanyaan saya Mbak Ade Angela, kenapa ini kok ditukar lagi? Sedangkan ini kok tidak ditukar? Oh, ditukar juga sama Mbak Angela. Ya. Ini ditukar juga. Iya. Ada rumusnya harus ditukar? Tidak ada. Seharusnya bagaimana? Seharusnya Sama. persis sama dengan ini. Ini 7. Ini 7, ini 3, ini min 4, ini min 5. Oh, terbalik bukan. Min B Mbak Angela, min B-nya berapa? B-nya berapa Mbak? 5. Berarti min B-nya, berarti yang keliru dari sini tadi. Min 5, min 4. Yang ditukar tempat hanya ini. Ya, kalau ini dinegatifkan. Paham ya? Min 5, min 4. Kalau ini sudah persis dengan ini, di sini tidak perlu diganti lagi. Min 5, min 4. Berarti di sini 7, 3. 7, 3. Ada kelompok yang jawabannya seperti ini? Iya, ada. Kelompoknya siapa? Aku sudah Bu ngikutin itu. Oh, kelompoknya Mbak Sahrun. Seperti itu tadi. Iya. Kelompoknya sana? Sama dengan siapa? Sama dengan di papan. Kelompoknya sana? Tidak ada, belum selesai. Kelompoknya sana? Belum selesai juga. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, inverse dari matriks A, coba misalnya kita punya matriks A, B, C, D. Maka inverse-nya siapa yang mau menyampaikan? Alvin? Maka A inverse A pangkat min 1 dibaca A inverse, maka A inverse-nya apanya yang dibalik? A inverse-nya maaf, apanya yang AD? Apanya yang DA? Gimana? Mana D min B? Gimana rumusnya inverse? 1 per AD dikurangi BC. Yang ini ditukar tempat, ya. Yang ini dinegatifkan tanpa tukar tempat. Inilah inverse dari matriks A yang berordo 2 kali 2. Nah, ini hasil pembelajaran, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk minggu depan nanti kita lanjutkan bagaimana kita menggunakan inverse matriks ini dalam soal-soal matematika atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, tolong ditulis dalam selembar kertas apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, nanti saya bagikan
Misalnya hari ini kamu merasakan kurang senang karena tegang, kamu senang karena kamu paham, kamu senang karena kamu bisa mengerjakan, kamu tidak senang karena misalnya tidak bisa mengerjakan dan lain sebagainya. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wati. Kita ketemu lagi, Wati. Setelah kemarin kita melakukan supervisi, Wati ketika mengajar, saya sebagai supervisor mengamati kegiatan Wati mengajar. Nah, sekarang saya mohon izin Wati untuk melakukan percakapan pasca observasi. Oke. Kalau kita lihat lagi kemarin setelah Wati melakukan pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaannya Wati sekarang? Kalau perasaan saya melihat pembelajaran saya kemarin, Pak, senang tidak senang, Pak? Separuh senang, Pak, ya. Jadi senangnya memang materi yang yang akan saya sampaikan itu memang sudah tersampaikan. Cuma tidak senangnya tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Tidak sesuai apa? Yang pertama, kemarin itu saya belum sempat mengadakan penilaian individu, Pak, ya. Nah, asesmennya belum sempat karena waktunya habis kemarin, Pak, ya. Kemudian apalagi ya, menurut pengamatan saya kemarin, anak-anak yang pinter itu, Pak, ya, yang harapan saya itu dia bisa cepat, ternyata kok juga tidak bisa terlalu cepat, Pak, gitu. Kemarin itu sedang, pada saat saya melihat anak yang menurut saya itu sudah high, Pak, ya, dengan materi itu kemarin, harapan saya dia bisa cepat, ternyata masih ada kekeliruan pada murid yang pinter, gitu. Kira-kira menurut Wati kekeliruan itu terjadi karena faktor apa? Kurang teliti, Pak. Kurang teliti. Ada kemungkinan juga mungkin karena pengaruh di syuting mungkin? Enggak. Kalau pengaruh syuting bisa jadi, Pak, bisa jadi juga grogi karena ada kamera. Kalau menurut saya kelemahan anak-anak rata-rata kalau mengerjakan matematika itu kurang teliti, Pak. Jadi dalam satu kelompok itu seharusnya menurut saya mereka itu harus saling mengoreksi kan pada saat mengerjakan, dikoreksi. Karena apa, Pak? Kalau kita mengerjakan sendiri, kadang namanya manusia itu ada kesalahan. Menurut saya hanya kurang teliti, paham mereka, Pak, tapi ternyata kurang teliti. Jadi kurang sesuai ekspektasi. Boleh Bu, kalau boleh saya menyampaikan kemarin kan yang di pra itu Ibu menyampaikan beberapa poin yang ingin ditekankan atau ingin diobservasi, Bu. Yang pertama itu sintak atau urutan mulai dari pembukaan, inti, penentu. Yang kedua diferensiasi konten dan proses kemarin. Terus yang ketiga manajemen kelas, pengelompokan kelas. Yang keempat menyusun atau membuat refleksi. Yang kelima asesmen. Nah, dari kelima ini menurut Bu Ati yang sudah tercapai yang mana saja? Yang pertama, Pak, urutannya itu. Yang pertama itu proses diferensiasi sintaknya. Kalau sintaknya kalau menurut saya sudah terlaksana, Pak, ya, dari pembukaan, inti, penutup, walaupun tidak sesuai harapan tapi sudah terlaksana penutupnya, Pak. Kemudian yang kedua diferensiasi itu saya sudah mengelompokkan berdasarkan kesiapan belajar, Pak, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kelas. Menurut saya manajemen kelas saya kalau apa istilahnya, Pak, ya, terlaksanaannya sudah mendekati apa istilahnya, sempurna walaupun tidak sempurna sesuai yang direncanakan sudah, Pak. Kemudian yang terakhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan asesmen itu tadi, Pak, karena sudah keburu bel dengan bel akhirnya saya buru-buru untuk bisa menutup. Saya kurang melihat waktu bahwa jadi pada saat anak presentasi harusnya saya sudah bisa memperkirakan ini waktunya berapa menit untuk saya bisa menutup pembelajaran. Baik. Jadi kan kemarin yang dilakukan Wati asesmennya yang belum terlaksana dengan maksimal. Nah, dan lanjutnya kira-kira apa? Pada pertemuan berikutnya, Pak, karena itu kan memang belum. Rencana saya kan kuis itu, Pak. Jadi anak-anak paham tidak materi itu kemarin. Karena saya adakan kuis, apa istilahnya, walaupun hanya bukan sekitar 5 menit, Pak, sebenarnya. Jadi mungkin pada pertemuan berikutnya
di awal pelajaran saya akan mengadakan istilahnya kuis dulu Pak awalnya Pak. Jadi saya mantau dulu mereka sudah paham belum di awal pembelajaran pertemuan berikutnya. Karena di akhir saya tidak sempat, berarti saya adakan di awal pertemuan berikutnya. Jadi kalau bisa saya simpulkan atau refleksi kembali dari kelima sintak atau kelima aktivitas pengembangan yang Buati ingin diobservasi kemarin itu sudah secara umum sudah baik menurut Buati ya. Cuma asesmen tadi yang belum terlaksana dengan maksimal. Oke. Jadi kalau di luar yang 5 itu tadi Bu, beberapa poin saya ingin bercakap-cakap dengan Buati. Misalnya kemarin kan dalam kondisi kelas itu pasti ada siswa yang berulah gitu ya Bu ya. Ada yang rame, ada yang bercanda di luar konteks, ada yang bertanya di luar konteks. Kira-kira strategi apa yang kemarin Ibu Buati sudah lakukan? Kemarin di kelompok, terutama yang low mungkin Pak Nur bisa melihat di belakang. Jadi anak itu memang Pak, kalau di kelas pada saat pembelajaran memang sering sekali jalan-jalan ke sana, izin tidak kembali. Nah kemarin Pak Nur mungkin lihat, jadi dia apa ya istilahnya ya umek sendiri dengan alasan yang LK-nya tidak diberikan dan lain sebagainya seperti itu. Saya biasanya kemarin saya lakukan adalah dengan cara ayo saya beri lembaran sendiri kalau alasannya memang tidak diberi soal oleh temennya. Jadi saya tawarkan bahwa dengan soal yang sama dia juga bisa melihat dengan yang saya pegang mau saya berikan ini coba dilihat nanti dirembuk ke temennya saya berikan sendiri kalau kamu tidak mau berkelompok dengan temannya. Saya kemarin seperti itu Pak, tapi akhirnya enggak sudah Bu, iya saya mau berkelompok seperti itu supaya mereka fokus pada kelompoknya. Tapi dengan alasan saya berikan lembaran soal yang sama Pak, tapi saya beri sendiri begitu ya, saya beri sendiri kalau alasan temennya tidak dikasih sama temennya, padahal mereka kan cuma alasan sebenarnya Pak, makanya saya beralih. Jadi untuk menghindari siswa yang beralasan mungkin alasannya mereka tidak ingin bekerja sama aja Bu ya. Terus ini Bu, ada siswa ketika Buati menerangkan atau memberikan contoh kan ada beberapa siswa yang masih bingung karena mungkin dianggap sulit atau mereka kurang paham. Respon Buati kemarin gimana Bu yang sudah dilakukan? Kemarin Pak ada siswa yang kalau pada saat saya berkeliling ternyata di situ masih ada yang tidak paham atau mungkin saya kemarin memang kurang teliti bahwa memang ternyata ada kekeliruan. Saya kemarin melihatnya sekilas oh iya paham gitu Pak ya. Tapi kalau di kelompok yang lain memang ada yang mereka tidak paham. Kemudian saya mengantisipasinya dengan saya daripada saya per kelompok begitu Pak, karena saya lihat beberapa kelompok banyak yang tidak paham. Saya coba di depan saya ulas begitu Pak, supaya mereka fokus ke depan semua, tidak dengan kelompoknya untuk mengantisipasi kesalahan biar mereka tidak terjadi kesalahan. Saya ulas di kelas. Karena kemungkinan mungkin dari pemikirannya Buati kebingungan atau ketidakpahaman itu hampir serupa masing-masing kelompok. Nah ini lagi Bu, ketika misalnya saya kemarin tuh memposisikan diri saya sebagai murid ya, itu saya ingin sebenarnya ada korelasi materi matematika yang dijelaskan Buati itu terhadap kehidupan sehari-hari. Kadang kan anak berpikirnya matematika itu hanya rumus-rumus begitu. Sedangkan di penerapan di kehidupan sehari-harinya itu apa? Mungkin kalau itu terjadi atau ada siswa yang bertanya seperti itu, kira-kira gimana Bu? Jawabnya Pak. Kemarin itu materi matriks Pak. Sebenarnya di kemarin itu saya sudah dua invest itu Pak. Yang pertama bagaimana mencari investnya secara rumus, yang kedua itu penerapan investnya Pak. Dimana di situ juga ada nanti dalam kehidupan sehari-hari. Di LKPD yang kedua itu nanti bukan LKPD yang kedua di bawah itu ada. Cuma kemarin yang terpresentasi itu baru yang sebenarnya ada di bawah itu Pak. Jadi tuntutan dari materi itu ada. Cuma kemarin dengan keterbatasan waktu itu jadi istilahnya yang bisa presentasi cuma satu. Kemarin anak-anak juga masih belum selesai untuk menyelesaikan Pak. Dalam waktu itu tadi Bu ya, sebenarnya ada. Jadi ketika siswa kemarin ada yang presentasi di depan, itu kan mengalami kendala atau salah. Kira-kira supaya anak itu tidak down mentalnya,
apa yang Ibu lakukan kemarin? Karena dia sudah merasa pede menjawab di depan, ternyata salah. Yang pertama kemarin tetap saya tahu sekilas keliru ini kan gitu Pak ya. Maka aplos tetap Pak, saya berikan aplos karena dia sudah berani tampil dan juga sudah merasakan. Kemudian yang kedua, kemarin saya itu memperbaiki bahwa ini kenapa, jadi saya pancing, kenapa ini kok diputar lagi, kan itu karenanya diputar lagi aja itu Pak. Harusnya tidak diputar lagi, ditulis sama, tapi sama anaknya diputar lagi. Coba lihat lagi rumusnya. Jadi saya mengarahkan ke rumusnya, mengarahkan anak itu bahwa oh iya keliru gitu Pak. Jadi dia kan tidak down, bukan dia tidak bisa sebenarnya. Jadi kan manusiawi. Jadi mungkin kalimat yang harus saya sampaikan bahwa memang manusiawi bahwa itu ada kekeliruan. Saya yakin anak itu paham, cuman hanya keliru diputar lagi. Seperti gitu, kurang teliti tadi yang di awal itu ya. Hanya Jadi kurang tetap teliti. meskipun anak itu sudah melakukan kesalahan, ada penguatan dari buat begitu. Baik, ini saya kalau boleh ulas lagi Bu. Tadi catatan tambahannya ketika ada yang tidak kondusif, berarti menanganinya dengan sabar menurut saya, dengan baik. Terus respon terhadap siswa yang bingung, yang kurang paham, berarti dengan sabar juga menjelaskan kembali secara umum di depan. Terus korelasi materi dengan kehidupan sehari-hari kontekstual maksudnya itu ada, cuma kemarin tuh katanya berarti belum terlaksana. Terus suasana kelas juga saya rasakan kemarin cukup cair meskipun pelajaran matematika. Beda dengan guru saya matematika zaman dulu, berarti kalau dulu mungkin agak killer gitu ya, jadi takut siswanya. Tapi berarti kemarin dapat mengajar dengan suasana yang cair, ada bercandanya. Terus yang terakhir itu ketika ada siswa yang sudah memiliki percaya diri yang tinggi tapi dia salah, berarti tetap memberikan penguatan dengan koreksi gitu ya. Dari percakapan kita kali ini ada enggak yang ingin ditanyakan? Dari yang kemarin ada tambahan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang mungkin yang akan saya sampaikan dari yang saya laksanakan kemarin Pak ya, kalau saya melihatnya masih pembelajaran saya itu kan belum sempurna. Manajemen waktu yang saya rencanakan tidak sesuai dengan rencana, harusnya itu 2 jam selesai. Kemudian istilahnya perkiraan saya juga tidak sesuai dengan harapan, bahwa murid yang saya anggap itu high dan sesuai dengan harapan yang saya inginkan begini-begini juga tidak sesuai harapan. Mungkin untuk saya pribadi Pak nantinya bisa lebih apa istilahnya Pak ya, bisa lebih hati-hati, artinya pada saat menyusun perencanaan itu kita prediksi bahwa murid bukan sama dengan kita. Baik, berarti yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah data observasi saya kemarin terhadap pembelajaran Wati secara umum, yaitu baik pembukaan, komunikasi yang positif, motivasi, pendampingan murid secara kelompok atau individu, itu Wati saya nilai sangat baik. Namun beberapa hal yang masih belum maksimal menurut saya, yaitu yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, yang kedua adalah manajemen waktu seperti yang disampaikan dengan sendiri tadi, manajemen waktunya kurang maksimal. Yang terakhir adalah umpan balik kepada siswa atau kepada kelas secara keseluruhan. Itu saja Buati. Nah, setelah saya total, skor Buati adalah 93,18 dengan predikat sangat baik. Yang terakhir, yang ada yang hal-hal lain yang ingin dikembangkan ke depannya Buati? Yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran Pak, yang pertama mungkin yang disampaikan Pak Nur tadi, kekurangan saya adalah pada bagaimana saya mengelola kelas dengan menggunakan PSE itu kan ya Pak, yaitu saya harus bisa mengembangkan itu supaya pada saat pembelajaran anak-anak memang betul-betul siap Pak, betul memang siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua yaitu mungkin saya akan mengembangkan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak, supaya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan senang gitu. Menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam cara yang harus saya coba saya kembangkan. Baik. Oke. Itu saja mungkin kegiatan pasca observasi kali ini Buati.
Saya sangat terinspirasi dari apa yang Bu Ati sampaikan dengan apa yang Bu Ati praktikkan kemarin. Saya lihat pembelajarannya sangat bagus. Semoga bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi saya pribadi sebagai guru yang lebih junior. Terima kasih Bu Ati atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.